kuatkan lewat puji-pujian, lewat kesaksian. Tetapi saudara tidak lengkap kalau kita tidak dengar firman Tuhan. Oh, tadi lagu bilang firman Tuhan itu penting sekali. Seng depresi, oh, seng pusing. Karena firman Tuhan itulah saudara-saudara sebagai jawaban, sebagai jalan keluar. Makanya kalau saudara dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kebimbangan, jangan saudara tinggalkan itu perhimpunan bersama-sama. Oh, karena itu perhimpunan bersama-sama ini yang menguatkan kita semua. Puji Tuhan, mari saudara kita mau mendengarkan firman Allah. Kita akan baca saja di dalam Alkitab terjemahan baru. Tolong kita buka Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Terjemahan baru saja, supaya orang baca rame-rame. Mana itu? Ya, 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah dia yang membaca firman dan melakukan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Saudara-saudara, Mazmur adalah bagian daripada 5 kitab puisi atau 5 kitab syair di dalam Alkitab. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Sekaligus juga saudara-saudara sebagai gambaran perjalanan iman kita sebagai gereja Tuhan selama kita berada di tengah-tengah dunia ini. Yang harus melewati tantangan dan pencobaan sama seperti Ayub, saudara-saudara. Tetapi sekalipun demikian sebagai orang percaya kita harus bertahan menghadapi tantangan iman ini. Sehingga kita boleh memperoleh berkat-berkat rohani lewat persekutuan dengan Tuhan, lewat pujian, lewat doa, lewat penyembahan kita dalam peribadatan, seperti arti daripada kitab Mazmur, saudara-saudara. Sehingga kita boleh berserah kepada Tuhan, saudara-saudara. Maka Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan kita kebijaksanaan untuk menilai sesuatu seperti kitab Amsal. Ya. Untuk mengerti bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini bersama dengan segala kemuliaannya, itu kata pengkhotbah adalah kesia-siaan. Sehingga fokus kita bukan lagi tentang perkara-perkara duniawi, tetapi tentang kemuliaan melalui persekutuan bersama dengan Salomo Agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu rahasia yang ada di dalam kitab Kidung Agung, saudara-saudara. Supaya kita dibawa kepada pernikahan dengan Tuhan Yesus Kristus secara rohani. Nah, inilah rahasia daripada 5 kitab puisi di dalam Alkitab yang sangat berhubungan erat dengan perjalanan iman kita, saudara-saudara. Nah, kita tahu Mazmur adalah apa? Puji-pujian melalui doa. Atau doa melalui puji-pujian yang disampaikan oleh Raja Daud kepada penciptanya. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini Mazmur yang sangat terkenal, saudara. Saya sejak dari sekolah minggu sudah dengar ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu selalu diulang-ulang. Bahkan itu seringkali menjadi ayat hafalan kepada orang-orang Kristen, anak-anak sekolah minggu. Kita tahu Raja Daud bagaimana dia terkenal, bukan hanya sebagai Raja Israel yang memimpin Israel pada kejayaannya dengan berperang dia selalu menang. Tetapi Raja Daud juga terkenal dengan talentanya untuk membuat suatu syair, membuat suatu mazmur, menggubah lirik-lirik, menciptakan suatu pujian yang indah. Dan tentu saudara-saudara, semua itu berangkat daripada pengalaman hidup daripada Raja Daud. Apalagi Mazmur pasal 23. Siapa tidak kenal Daud? Ya.
Daud itu anak daripada Isai. Berapa kotak kakak adik orang? 7 atau 6? 4. 8 Kang. 8 kakak beradik. Kon dia paling bungsu, paling kecil. Makanya dia petugas, saudara-saudara, selalu di mana? Padang. Untuk apa? 1 Samuel 16 ayat 11, dia mengembalakan kambing dombanya daripada ayah mereka, yaitu Isai, saudara-saudara. Jadi itu syair Tuhan adalah gembalaku itu. Itu merupakan pengalaman hidup daripada Raja Daud yang sebagai seorang gembala. Dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36, justru sebagai seorang gembala yang biasa tinggal di padang, dia selalu menjaga kawanan domba, sehingga tangannya, kata firman Tuhan, terbiasa untuk terlatih untuk berperang dan melawan binatang-binatang buas, saudara-saudara. Sehingga pengalaman inilah, pengalaman hidup daripada Raja Daud inilah sebagai gembala kambing domba, dia menuliskan syair yang indah di dalam Mazmur pasal 23. Karena ketika dia diurapi menjadi Raja Israel, dia bukan lagi menggembalakan kambing domba, tetapi memiliki satu tanggung jawab besar. Dikatakan di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang kedua, saudara-saudara, bagaimana Raja Daud dipilih untuk menggembalakan dan menjadi penganjur umat Israel pada waktu itu. Makanya saudara-saudara, Mazmur pasal 23 ini perumpamaan tentang seorang gembala. Daud mengumpamakan Tuhan seperti seorang gembala yang baik. Ya. Karena dia tahu bagaimana seorang gembala harus melindungi domba-dombanya. Dan domba-dombanya hanya bisa bergantung dan mendengar kepada gembalanya. Tujuan daripada Daud apa, saudara-saudara? Menuliskan syair ini. Dia ingin melukiskan kepada kita, dia ingin menggambarkan kepada kita betapa besar dan dalamnya kasih Allah bagi umatnya, saudara-saudara. Dengan menggunakan bahasa kiasan ini, Daud hendak menunjukkan kepada kita bagaimana bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi umatnya. Sebagai seorang gembala, saudara-saudara, menjaga memelihara kawanan domba itu bukan pekerjaan mudah. Ya, dia harus menunggui domba-domba itu siang malam. Dia tidak bisa meninggalkan domba itu sendirian, saudara-saudara. Harus dijaga, harus dilindungi, harus disertai. Coba kita baca dulu Yesaya terjemahan baru 40 ayat 11. Bantu saya baca firman Tuhan. Lalu ia mengukur lubang pintu gerbang Yesaya itu. 40 ayat Yeskiel itu. Terjemahan baru. Ayat 11. Seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Anak-anak di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya. Induk-induk dituntunnya dengan hati-hati. Sudah. Inilah tugas daripada gembala. Gembala bukan cuma duduk main HP, haga-haga DP domba kong selfie. Tapi kata firman Tuhan, dia mengembalakan, menghimpun di dalam tangannya, memeluk di pangku, dan induk-induk dituntun dengan hati-hati. Saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin sangat mudah dikatakan oleh orang-orang yang mengalami dan menjalani kehidupan yang nyaman. Toh? Coba saudara aman-aman. Hukumnya Tuhan adalah gembalaku. Senang sekali saudara. Kalau semua terkendali, segala sesuatu terpenuhi, untuk melantunkan pujian Tuhan adalah gembalaku terasa mudah. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi masa sulit, saudara? Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup? Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan ujian berat yang seolah-olah saya katakan minggu lalu menghilangkan budi bicara, seperti Mazmur 107 itu ayat 23 sampai ayat yang keberapa itu? 27, saudara. Apakah masih sanggup kita berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, padahal posisi saudara dalam keadaan berkekurangan? Ya. Apakah saudara mampu? Karena
pada dasarnya kita sebagai manusia, ketika kita melewati badai, melewati pergumulan hidup, itu seringkali menghilangkan fokus kita kepada Tuhan, bahwasannya semuanya dalam kendali Allah. Ya, saya ingat Jeniar dulu, dia WA ke ibu gembala, kita tahu, toh dia so tertekan, so ini, so itu, toh Jeniar seakan-akan, kita ini Tuhan sayang lekanya anda. Kesaksian bunda tadi, kita ini Tuhan jadi dengar itu doa atau nyanda. Karena memang keadaan kita manusia seperti itu. Seringkali karena masalah, pergumulan, beban, kita lupa bahwa semua dalam kendali Tuhan, saudara-saudara. Ya. Sehingga dalam keadaan bimbang, dalam keadaan ketakutan, firman Tuhan minggu lalu kita jadi sama seperti siapa? Petrus, saudara-saudara. Matius 14 ayat 30 tuh. Dia bilang, Yesus kita boleh turun? Boleh turun Jo. Dari perahu, dia berjalan. Baru setelah berapa langkah, kemudian apa? Fokusnya berubah. Kepada siapa? Kepada angin, kepada gelombang. Akhirnya kata firman Tuhan, dia hampir tenggelam. Terkadang kita pun demikian, saudara. Ya. Kita selalu berdoa, Tuhan tuntun hidup saya. Kita selalu minta supaya Tuhan memegang kendali dalam setiap persoalan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah merancangkan masa depan. Saudara tahu tuh itu? Ya. Tapi kenapa saudara-saudara seringkali orang atur Tuhan? Ya. Kenapa kita seringkali mau Tuhan ikut skenario kita, saudara-saudara? Makanya seringkali kita kecewa, bukan karena Tuhan gagal, tapi karena kita berharap Tuhan ikut skenario saya dan saudara. Ya. Ingat baik-baik saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan bukan pelayan rencanamu. Ya. Tuhan bukan alat mewujudkan ambisi kita. Dia adalah Allah yang bukan untuk diatur, tapi untuk ditaati, saudara-saudara. Ingat baik-baik itu. Tugas kita bukan menentukan arah, tapi tugas kita tunduk pada kehendaknya. Nah, ada domba atau gembala? Toh, semua domba di sini. Atau ada serigala? Domba tuh. Nah, ada domba bilang, saudara tahu, domba kalau dia kabal, domba kalau dia nakal, itu orang-orang dulu, konon katanya, saudara-saudara. Itu gembala saya patah di kaki. Supaya apa? Kalau domba kabel sedikit-sedikit keluar dari kawanan, sedikit-sedikit hilang. Cari lagi, hilang lagi, cari lagi. Gembala pasti saya patah di kaki. Supaya apa? Supaya ada bangun hubungan chemistry dengan gembala. Dia selalu dipangku. Tadi tuh firman Tuhan, dipeluknya. Karena domba kan tidak bisa berjalan karena patah kaki. Itu tujuannya untuk kebaikan, supaya dia tetap hidup dalam kawanan. Ya. Makanya saudara-saudara, tugas kita bukan untuk menentukan arah. Tapi tugas kita tunduk pada kehendaknya. Saudara perlu tahu bahwa pekerjaan Tuhan tidak selalu bisa dijelaskan dan tidak bisa dipahami. Tapi ingat baik-baik, dia selalu bisa dipercaya. Ya. Kalau Tuhan merancangkan sesuatu dalam hidup, mungkin kau tidak mengerti. Pengkhotbah pasal 9, firman Tuhan bilang, ayat berapa itu? Ayat 11 dia bilang, dari awal sampai akhir manusia tidak bisa memahami segala rencana Allah. Tapi dia selalu bisa dipercaya, saudara-saudara. Ya. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai 9, apa firman Tuhan bilang? Pikiranku bukan pikiranmu. Jalanku bukan jalanmu. Sejauh langit dari bumi, setinggi langit dari bumi, demikian pikiran Allah, demikian jalan Allah daripada pikiranmu dan jalan. Ya. Kita tahu toh, rencana Allah bukan rencana kecelakaan, bukan rencana yang jahat. Baca itu firman Tuhan. Di mana itu? Yeremia 29. Baca baik-baik itu firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 terjemahan baru. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang Tuhan rancang dalam hidup kita, rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi yang jadi pertanyaan kita yang sampai saat ini, kenapa seringkali orang tidak lihat pertolongan Tuhan? Saudara tahu, waktu Yesus kembali ke Nazaret di dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ayat 5 saudara.
Waktu Yesus kembali ke Nazaret di negerinya sendiri, firman Tuhan jelaskan di sana dia tidak melakukan mujizat. Saudara-saudara. Kenapa? Karena orang Nazaret tidak percaya. Waktu Yesus berkhotbah di satu tempat, di kalangan orang Nazaret, dia bilang, siapa dia ini? Hikmat apa yang ada padanya? Bukankah dia anak tukang kayu? Bukannya dia bersaudara dengan ini? Bukannya dia bersaudara dengan itu? Mereka meragukan Yesus. Makanya kata firman Tuhan, dia tidak melakukan mujizat di Nazaret. Saudara-saudara. Mungkin hal ini pun jadi dengan kita. Kita sering meragukan Tuhan. Meragukan dia bekerja dalam hidup kita. Makanya tidak heran kenapa saudara tidak bisa melihat mujizat Tuhan berlaku dalam hidup saudara. Karena kita sering hilang fokus, saudara. Kita sering hilang pengharapan. Kita sering hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Contoh murid-murid ketika mereka menyeberang di Tasik Galilea, di Danau Galilea, saudara-saudara. Ketika mereka diperhadapkan dengan angin topan, angin badai di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Dorang lupa siapa yang ada ikutin dorang. Mereka membawa Yesus seada-adanya, kata firman Tuhan. Makanya mereka dihantam badai dan gelombang. Makanya saudara, saya mau katakan kepada saudara, saudara mau lihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu, jangan bawa Yesus ada-adanya dalam hidupmu. Ya. Seringkali kita kurang percaya sama seperti murid-murid. So hari-hari lihat mujizat. Sama nih Filipus. Tuhan, guru tolong tunjukkan Bapa kepadaku. Ini mana hari-hari dia lihat pak kita. Siapa yang sudah melihat aku? Dia sudah melihat Bapa. Tuhan katakan, coba baca itu Matius 8 ayat 26. Ya. Maka berkatalah ia kepada mereka itu, apakah sebabnya kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Jemaat GFK, kenapa kamu takut? Kenapa kamu kurang percaya? Lalu bangunlah ia sambil melarang angin dan ombak itu, maka jadilah teduh sekali. Jadi teduh, saudara-saudara. Ya. Seringkali kita kurang percaya kok, saudara-saudara. Justru yang seringkali orang ucapkan di mulut, kenapa Tuhan ini jadi pak kita? Kenapa Tuhan ini begini? Apa yang salah dengan saya? Bukannya saya setia Tuhan. Ya. Tuhan sudah ada jalan keluar ini. Kita harus belajar dari Daud, saudara-saudara. Dia menuliskan syair Tuhan adalah gembalaku. Itu bukan dia dalam keadaan baik-baik saja. Daud dalam keadaan dan mengalami situasi yang terdesak. Saudara tahu dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Ada di antara kita yang sudah dikejar-kejar untuk dibunuh? Duranto? Siapa? Ya. Daud dikejar untuk dibunuh, saudara. Ya. Sedangkan dia harus bertahan hidup. Dia harus tinggal di tempat musuh-musuh, kata firman Tuhan. Dia tinggal di mana? Dia bukan tinggal di Yerusalem. Dia bukan tinggal di Israel, di Hebron. Bukan, saudara. Tapi dia harus tinggal di Filistin. Dia harus tinggal dengan orang-orang Moab. Ya. Raja Saul yang mau membunuh dia adalah raja yang paling dia hormati. Seorang yang dia bantu dengan tulus. Seorang yang dia sayang. Seorang yang dia segani. Orang yang dia selalu lindungi. Karena ketika mereka maju berperang, Saul selalu dia jadi tameng. Daud jadi tameng. Karena apa? Daud panglima perang Saul. Saul adalah rajanya. Bahkan saudara-saudara, saudara tahu siapa itu Saul? Ayah mertua. Tapi justru Saul yang akan membunuh Daud. Bagaimana rasanya saudara kalau ditikam dari belakang? Eli ditikam dari muka sakit, apalagi ditikam dari belakang, saudara-saudara. Ya. Bagaimana rasanya ketika saudara dihianati oleh musuh dalam selimut? Padahal itu orang yang terdekat dengan kita. Orang yang selalu kita dukung. Orang yang selalu kita percaya. Orang yang selalu kita bawa dalam setiap doa-doa kita. Apa yang saudara rasa? Kecewa toh pasti. Marah toh. Emosi. Semua bercampur jadi satu.
Sehingga inilah yang seringkali membuat orang hilang budi bicara. Saudara, Daud ada pada posisi itu. Itu yang Daud rasakan. Makanya Daud tulis di dalam Mazmur 41 ayat 10. Sesungguhnya sahabat yang dia harapkan, terjemahan baru katakan, sahabat yang kupercayai, yang makan roti denganku, mengangkat tumitnya melawan aku. Yesus pun pernah merasakan hal itu, saudara. Ketika dia disangkal oleh siapa? Petrus. Dan ketika dia dikhianati oleh Yudas, saudara. Daud merasakan hal demikian. Dia bilang, sahabat yang kupercayai mengangkat tumitnya melawan aku. Akhirnya apa yang dikatakan firman Tuhan? Dia harus lari, saudara-saudara. Dia harus mengasingkan diri. Dia harus tinggal bersama musuh-musuhnya. Bahkan sempat menyamar seperti orang gila, saudara-saudara. Coba baca itu 1 Samuel pasalnya yang ke-21, 10-13. 1 Samuel 21 ayat 10. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Ya. Sampailah ia kepada Ahis, raja kota Dia Gat. datang kepada Raja Ahis, raja negeri kota Gat. Pegawai-pegawai Ahis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka. Terjemahan lama katakan gila. Dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Depresi daripada Daud sampai begitu. Dia gosok-gosok pintu. Kok ewek semua lele. Sudah. Belum ada tuh yang begini. Atau so ada tuh kaki gembala nih tahu. So di rumah jadi ada tuh ada bagaimana? Kaki syukur bahwa dia di pintu kok gosok-gosok karo-karo pintu kok ewek semua lele. Haleluya. Daud sampai begitu, saudara-saudara. Kita tahu Daud, kata firman Tuhan, kemanapun dia pergi, dia selalu mengalami pertolongan Tuhan. Dia selalu menang ketika dia berperang. Banyak pembelaan Tuhan yang Daud alami, saudara-saudara. Tapi apakah Daud tidak melewati pergumulan? Ada. Saudara pun banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi bukan berarti saudara tidak akan melewati pergumulan. Makanya kata lagu Kidung Jemaat bilang, berkat Tuhan tuh saudara hitung, bukan tuh pergumulan. Kalau kau hitung berkat Tuhan, kau akan lihat terkagum-kagum oleh berkatnya. Ya, saudara-saudara. Bukan cuma sampai situ. Daud dalam pelarian dia pernah kelaparan, saudara-saudara. Sampai dia mesti pergi Pak Imam Akimelek. Di dalam 1 Samuel pasal 2, 21 ayat 3 itu. Dia minta tuh roti di dalam bait suci. Sebenarnya roti di bait suci itu boleh orang di luar orang Lewi yang makan. Toh. Tapi sampai dia minta para Akimelek imam besar Saul pada waktu. Minta tuh roti kita so lapar. Bayangkan saudara. Bahkan ketika dia memimpin kerajaan Israel. Dengan kesuksesan. Saudara tahu siapa yang mengkhianati dia? Absalom. Siapa tuh Absalom? Anak yang dia sayang. Anak yang dia banggakan. Absalom putra mahkota. Saudara. Ya. Tetapi Daud harus lari dari Absalom. Kenapa? Karena Absalom ingin merebut kekuasaan dan membunuh Daud. Anak sendiri. Saudara. Bahkan di tengah-tengah pelarian pun dikatakan firman Tuhan. Waktu lari dari Absalom, siapa yang keluar olok-olok pada dia? Simei, keluarga dari Saul. Sudah jatuh, tertimpa bangunan lagi, saudara-saudara. Haleluya. Saudara tahu Daud itu dihianati oleh orang-orang terdekatnya. Dihianati keluarganya sendiri. Dia ditolak di tengah-tengah keluarga. Saudara tahu ketika Samuel datang untuk mengurapi seorang raja. Dia masuk datang tuh siapa? Yang lebih tua kota Jeki. Eliab. Oh ini itu Tuhan. Oh
Bukan, Tuhan bilang bukan. Oh tuh tinggi gagah. DP kakak, dari DP kakak, DP adik kedua, adik ketiga datang besar-besar semua. Saudara, udah tinggi besar sama di Ewin, sama di Ojer, oh dorang sto ini. Ternyata Tuhan pilih Nios, paling kecil. Contoh. Ya, Daud tidak dihargai. Saudara tahu pekerjaan gembala itu pekerjaan orang terpinggirkan pada waktu itu. Sedangkan itu dia kakak-kakak itu pejuang-pejuang daripada Saul. Laskar-laskar yang berperang. Orang kerajaan, tapi Daud jaga apa? Kalau sekarang orang-orang nado jaga babi, saudara. Ya. Makanya syair Tuhan adalah gembalaku. Itu Daud lantunkan bukan dalam keadaan dia bahagia atau aman. Tapi sementara dia meratap kepada Tuhan, saudara-saudara. Sementara dia mengeluh, berkeluh kesah karena kesesakan, karena penderitaan, karena terhimpit dengan musuh-musuhnya. Dia dihianati oleh orang yang dia percayai. Dia lantunkan ini lagu Tuhan adalah gembalaku, saudara-saudara. Ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Padahal saudara tahu Daud tidak pernah sedikit pun melakukan kesalahan kepada Saul. Hanya karena apa? Cemburu. Hanya karena apa? Iri hati. Bagaimana ketika Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul cuma beribu-ribu. Makanya Saul cemburu pada Daud. Dia ingin bunuh Daud. Apakah saudara lihat Daud bersalah? Tidak, saudara-saudara. Daud justru menjadi tameng hidup, menjadi pelindung daripada Saul ketika mereka berperang. Karena dia panglima pada waktu itu. Jadi saudara tahu, Tuhan adalah gembalaku itu. Lagu yang dia lantunkan ketika dia dalam keadaan tidak berdaya, saudara-saudara. Ketika dia bingung. Ketika dia cemas. Ketika dia khawatir dengan keadaan hidupnya. Pada waktu itu Daud bertanya-tanya, Tuhan apa yang terjadi dalam hidup saya? Makanya saudara-saudara, saya mau katakan, ingat baik-baik. Iman adalah tetap taat sekalipun hatimu bertanya-tanya. Kiapa Kang Tuhan? Tidak apa-apa saudara bertanya. Kiapa Kang Tuhan? Sama seperti siapa yang bertanya? Dia nak bikin salah. Ayub bilang sekalipun aku ditimbang dalam neraca yang betul, aku tidak didapati kesalahan kepadaku. Makanya itu iman, saudara-saudara. Tetap taat sekalipun saudara bertanya-tanya. Makanya kesaksian tadi menggugah hati saya. Sekalipun dalam keadaan terpuruk, jangan tinggalkan perhimpunan bersama-sama. Ya. Makanya belajar dari iman Daud, saudara-saudara. Karena Daud sekalipun dalam kesulitan hidup, dia menempatkan posisinya pada posisi yang benar. Daud belajar dan yakin kepada Tuhan sekalipun dalam kesulitan, saudara. Daud belajar dan yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan itu gembala baik, tidak mungkin membiarkan domba-dombanya binasa. Tidak mungkin Tuhan mesti biar saudara. Ya. Daud belajar melihat situasi. Dia katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gada dan tongkat itu yang menyertai. Saudara, sekalipun Daud di tengah-tengah keputusasaan, dia selalu ada pengharapan. Karena dia tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Saudara, kalau saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan hidup. Makanya saya katakan tadi, saudara bukan tugas saudara menentukan arah. Tapi tugas saudara tetap tunduk kepada dia. Ya. Makanya apa yang Daud katakan di dalam Mazmur 62 ayat 1-2. Hanya dekat Allah saja. Jadi kalau saudara dalam pergumulan jangan jauh-jauh. Kenapa dia sudah datang ibadah? Ada pergumulan berat kok dia. Saudara jauh dari Tuhan bukan lebih bagus, lebih soe. Ya. Kalau saudara punya pergumulan datang ke Tuhan. Karena cuma dalam Tuhan saudara dapat ketenangan. Sama seperti lagu, walaupun gunung tidak berpindah. Walaupun gunung tak berpindah, tetap percaya.
Kau yang punya kuasa. Tuhan nak mesti pindah tuh gunung. Tuhan mau kasih kuat saudara supaya saudara daki tuh gunung itu. Ya. Daud memberitahu kepada kita betapa berbahagia kalau saudara bergantung penuh kepada Tuhan. Sekalipun itu lembah bayang-bayang maut, ya tidak gampang lembah bayang-bayang maut, saudara. Seperti seorang gembala yang selalu menghentar domba-dombanya. Apakah domba boleh berjalan sendiri di lembah bayang-bayang maut? Tidak, ada gembala di situ. Saudara tahu domba itu adalah hewan yang tidak mampu jauh dari gembala. Itu domba. Domba itu adalah kawanan yang lemah yang harus hidup dalam kawanan. Makanya saudara kalau sudah tahan jada berhimpun bersama-sama, sudah tanya kita ini domba atau dombing kah? Atau sapi kah kita ini? Tuhan. Karena domba itu selalu di perhimpunan toh. Sudah pernah lihat domba berjalan sendiri? Urusan itu domba-domba tersesat dia itu. Tuhan, sapi kah kita ini Tuhan? Kok kurang babat tandu. Yang jadi domba babat tandu. Saudara tahu domba petandu, dia petandu bukan tumbuh ke atas. Kemana? Belok. Kalau enggak potong, tak cucu di muka sendiri, mati. Makanya kalau dia potong tuh tandu, bapak diam jo. Tuh. Siapa yang potong? Bukan kita yang potong, firman yang potong. Haleluya. Supaya enggak mati tuh orang. Tandu sendiri yang kipas pada dia. Saudara. Domba itu hewan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Domba itu enggak seperti rusa, dia datang ke air yang tenang, dia minum. Domba itu tahu cari makan sendiri, saudara. Domba itu tidak bisa minum sendiri. Domba itu tidak bisa bertahan dari serangan-serangan hewan buas. Domba tidak bisa pulang kalau tidak ada gembala, saudara. Makanya Tuhan umpamakan di dalam Lukas 15 ayat 4-5. Ketika ada domba yang hilang, gembala meninggalkan 99, dia cari itu satu domba yang hilang. Tapi ingat, kalau anak yang hilang bukan gembala dicari, pulang sendiri, saudara. Oh. Ada bilang, so DP papa ada bicara itu anak. Enggak toh. Nanti semua makan makanan babi baru dia pulang. Makanya kalau saudara rasa saudara anak, pulang juga sendiri. Kita so nikmati kemanisan dunia, kita so berhura-hura, kong so lapar. Aduh, so begini. Kita ingat Ola. Mana Ola ya? Di Siau, dia ada anak yang hilang dia di sana. Pulang sendiri cari makan. Haleluya. Dengan kata lain apa, saudara-saudara? Domba itu adalah hewan yang paling butuh pelindung. Ya. Daud sangat paham betul bahwasanya perlindungan itu hanya berasal daripada Tuhan. Makanya Mazmur 122 ayat 1-2 dia bilang apa? Kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menjadikan semesta. Ya. Makanya konteks Mazmur 23 ayat 1-6 ini merupakan sebuah gambaran yang meneduhkan, saudara. Sebuah gambaran yang menyejukkan hati. Karena kita manusia, siapapun itu, saudara-saudara. Baik engkau orang percaya, baik pun engkau orang yang tidak percaya. Ketika kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini, kita harus diperhadapkan dengan penuh ujian, permasalahan, dan tantangan hidup, saudara-saudara. Makanya tuh, Ayub 7 ayat 1, coba baca. Ayub 7 ayat 1. Ayub 7 ayat 1. Bahwasanya hal manusia di atas bumi ini seperti Semua orang perang. manusia di atas bumi bukan cuma orang percaya, tapi kata firman Tuhan, semua manusia di bumi seperti orang perang. Ada seperti orang perang adanya, dan hari hidupnya pun seperti hari orang upahan. Kalau terjemahan baru bilang apa? Harus berjuang, saudara-saudara. Makanya dalam kehidupan kita, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kehidupan kita jangan menaruh harap kepada manusia. Karena sama, dia pun sementara berjuang. Makanya ada tuh meme di Instagram nih bilang, kita ini kalau ada masalah kita cuma cerita peta-peta mang. Kita lega karena tapi masalah tapi pindah pada dia. Toh? Makanya jangan datang ke manusia, saudara-saudara. Kalau datang ke manusia cuma baku tukar masalah ngoni. Yang nak mau hilang.
tak pindah pada dia cerita pas sana, tak pindah pada dia. Oh, satu kampung tahu dia punya masalah. Apalagi kalau dia masalah keluarga. Oh, haleluya. Kita tidak bisa berharap pada manusia. Kita tidak bisa berharap pada kekuatan kita. Kita tidak bisa berharap pada kekayaan, kekuasaan. Cuma kepada gembala yang baik yang menghentar domba-dombanya. Ya. Makanya Daud bilang Mazmur 118 itu. Ayat 8 sampai 9. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada manusia. Lebih baik berharap kepada Tuhan daripada berharap kepada raja-raja. Karena kalau orang berharap ke manusia, saudara-saudara, manusia terbatas. Tuhan tidak terbatas. Manusia lemah, Allah kuat. Manusia bertubuh materi, Allah itu roh, saudara-saudara. Ya. Manusia diciptakan, Allah pencipta. Manusia relatif, Allah mutlak. Itu sebabnya Daud tahu sekalipun dia hebat berperang, dia pahlawan-pahlawan, ada tuh pahlawan. Siapa dia nama itu ya? Isi Baal, saudara. Satu kali dia lempar dia lembing, dia tombak 800 orang tewas. Israel sampai sekarang biar jago loh. Coba lempar lembing, kalau cuma jago dia ngiriko jadi orang tuh rudal. Pak bagi satu gasa rata. Haleluya. Tapi ini isi Baal, dia lempar lembing, kata firman Tuhan 800 orang tewas di tangannya. Satu kali tebasan. Betapa hebat ini pahlawan-pahlawan Daud. Tapi apakah dia mau berharap pada manusia? Tidak, saudara-saudara. Karena pada kenyataannya Daud pun lari, tako. Ya. Daud tahu manusia tidak bisa meluputkan musuh-musuhnya. Makanya kita belajar bahwa Yesaya 2 ayat 22, orang yang masih ada nafas dalam. Coba apa kalau ada nafas? Anto, coba apa masih ada? Masih ada? Coba apa? Coba baca Yesaya 2 ayat 22. 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Manusia yang bernafas tidak bisa saudaramu harap, apleso habis. Masih ada Tian? Haleluya. Karena firman Tuhan bilang Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh daging akan lengannya, artinya berharap pada kekuatannya sendiri. Makanya pengharapan kita hanya kepada Tuhan, yang senantiasa menjaga memelihara domba-domba. Saudara tahu ketika domba berseru, gembala tahu. Mana tuh domba so lapar, mana tuh domba menangis. Domba tidak perlu bicara, gembala kita so lapar. Enggak, domba cuma apa? Mbe, LMB Tuhan mengerti, sudah. Mari kita berdoa, mbe, jangan berdoa begitu. Saudara anak, Tuhan, apa mana ini? Coba baca dulu, Yohanes 10, 14. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, Ya. dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, 2-4. Ya, Yohanes 10. Ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ya. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Tapi kata firman Tuhan katakan tadi, gembala kenal domba, domba kenal gembala. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing. Dia panggil tuh domba masing-masing. Menurut namanya. Menurut namanya. Dan menuntunnya Dan keluar. menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, Ya. ia berjalan di depan mereka. Dia mendahului domba-domba itu. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Domba-domba di belakang dia. Karena mereka mengenal suaranya. Karena mereka mengenal suaranya. Makanya saudara, belajarlah jadi domba yang baik. Bukan cuma minta-minta, Tuhan engkau gembala yang baik, mari kita domba kurang ajar. Jangan, terus jadi domba yang baik juga, saudara. Domba berjalan di belakang gembala, bukan domba itu sebelah gembala, dia di muka gembala, dia berputar, belok, gembala skopang anak baru. Tuh, sepatah tuh kaki. Jadilah domba yang dengar-dengaran. Tuhan tahu, Tuhan kenal domba-dombanya. Dia tahu mana domba-domba sementara menangis. Dia tahu mana domba-domba sementara berseru karena beban dan pergumulan hidup. Makanya ayat 2 Mazmur 23 katakan dia menghentar domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan menghantar perlahan-lahan kepada apa? Air yang tenang
sekali. Saudara tahu arti daripada ayat itu? Itu menggambarkan kehadiran Sang Gembala yang baik yang menciptakan situasi yang aman, damai, dan sentosa. Sehingga apa? Sehingga domba-dombanya bisa berbaring, bisa membaringkan diri dalam keadaan aman. Tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Makanya firman Tuhan bilang, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Itu dia peduli, saudara. Ya. Mazmur pasalnya yang ke-55. Coba baca terjemahan lama aja boleh. 23 bagian A. 23. Pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Kasih pulang tuh kesusahan kepada Tuhan. Maka ia pun akan memeliharakan Sampai dikau. situ dia pelihara orang, saudara. Ya. Sekalipun mungkin saat ini orang sementara melewati lembah bayang maut, saudara. Sekalipun keadaan sulit yang saudara lewati, nggak usah takut. Ada penyertaan gembala yang baik. Saudara ingat tadi pujian? Setiap kali apa? Kau punya cara untuk menolongku. Saudara tak tutup satu pintu, Tuhan mampu buka 100.000 pintu. Ya. Kunci Daud ada pada tangannya. Berbicara tentang bukannya berkat jasmani, berbicara berkat rohani, kata firman Tuhan. Makanya saya ingat firman Tuhan tadi malam, Yesaya 41. Coba baca itu. Jeniarda bawa itu. Yesaya 41 ayat berapa itu? 10 dan 13. Coba. Ya. 10. Janganlah takut, karena akulah sertamu. Ya. Janganlah engkau bimbang, karena akulah Allahmu. Aku menguatkan dikau, lagi aku menolong engkau. Lagi aku memapa engkau dengan tangan kanan kebenaranku. 13. Ayat 13. Karena akulah Tuhan Allahmu, ada memegang tanganmu kanan, serta firmanku kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Aku yang menolong engkau. Saudara tahu firman Tuhan beberapa minggu berturut-turut apa Tuhan bilang? Bertetapkan hatimu. Sekarang Tuhan bilang, jangan takut. Aku yang menolong engkau. Makanya saudara, kalau saudara hadapi pergumulan, katakan dengan iman bahwa Tuhan engkau ada bersama dengan aku. Amin. Memang saudara-saudara Mazmur 23 ayat 1-6 ini cuma singkat. Ayat yang begitu simple. Tapi itu mampu menggambarkan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Ya, bukan hanya pemeliharaan jasmani, terlebih pemeliharaan rohani. Bahkan lebih daripada itu, kata firman Tuhan bukan hanya tentang pemeliharaan gembala saja, tapi gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-dombanya. Siapa gembala yang mampu bikin begitu? Saya tidak usah jauh-jauh di sini. Mungkin di sini tidak ada gembala domba, mungkin ada yang piara babi. Tuh, adakah seorang gembala babi mau mati untuk babi-babinya? Tidak mau, saudara-saudara. Contoh. Cuma Tuhan yang mau mati untuk domba-dombanya, saudara-saudara. Makanya firman Tuhan bilang di dalam Roma 8 ayat 32, sedangkan anaknya yang tunggal dia serahkan, apalagi cuma perkara-perkara yang lain. Makanya saudara kalau sementara melewati ujian, itu sementara saudara melewati lembah bayang-bayang maut, supaya saudara boleh melihat nyata penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Kalau saudara tidak pernah lewati masalah, saudara tidak akan lihat kekuatan Tuhan. Makanya Paulus bilang, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Makanya serahkan tuh beban itu kepada Tuhan. Kalau so serahkan, jangan atur. Tuhan, begini kok begini. Begini. Tuhan, begini. Kita ingat dulu Aili masih kecil. Orang bermain musik sama-sama. Kok dia sih ajar kita main gitar, saudara. Begini kok papa. Tak. Ya, kasihan. Ngana belum apa-apa. Papa sudah bermain gitar. Begitu lihat Tuhan. Ngana siapa? Ngana ini mau atur apa kita? Jadi kalau sudah serahkan semua pada Tuhan, biar Tuhan atur saudara hidup. Ada tuh lagu bilang, telah diatur apa? Sempurna. Kalau Tuhan atur, Tuhan sempurna diatur. Makanya saudara sebelum mengakhiri khotbah ini, saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara yakin akan janji firman Tuhan ini? Gak ada pedih, berarti lain gak yakin. Apakah saudara yakin ini janji firman Tuhan, dia menyertai, dia memberikan kekuatan? Apa saudara yakin? Makanya saudara berdoa supaya saudara bisa melihat firman-Nya itu penuh keajaiban. Betul saudara. Kami sudah rasakan.
Alkitab sudah menyaksikan. Makanya ayat terakhir coba kita baca. Baca kuat-kuat. Mazmur 19 terjemahan baru ayat 18. Mazmur 119 ayat 18. Coba baca sama-sama. Baca sana terjemahan baru. 1, 2, 3. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat. Makanya berdoa, Tuhan buka kita pe mata supaya kita boleh melihat keajaiban daripada setiap firman yang saya dengar hari ini. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara yakin firman Tuhan, seberat apapun pergumulan saudara, Tuhan gembala yang baik yang akan mengantar saudara ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang sekali. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita satu dalam doa. Bapa sorga.